Selesai kembali lagi program Ustaz sekarang bersama Saldi dulu Legenda Nusantara. Dan kita masih bersama Ibu Maisari tadi. Cantik masyaallah. Bu, Ibu, Bu, ya. Nah, ini kesempatan untuk Ibu bertanya. Tadi kayaknya ada 3 tapi 2 isyarat, tidak apa-apa. Ya. Yang pertama buat 3 tapi kita saya buat 2 saran Bu ya. Jadi yang satunya sabar, nanti menyusul. Kalaupun kita ingat. Bu, Bu, sebelum kita kasih kesempatan Ibu bertanya, saya mau kasih tanya Ki. Nanti kalau beli sarung gajah dulu yang ada tulisan Arab. Nah, Arab. Di mana gajah dulu ada tulisan Arab. Iya. Ya, kalau gajah dulu ada pasti. Yang ada tulisan Kenapa yang ada tulisan Arabnya? Karena yang ada tulisan Arabnya itu otentik Bu sekarang. Kan dulu itu apa? Sandali kotak-kotak ji. Toh? Ini sekarang yang saya pakai sama Pak Ustadz kayak begini motif nih. Nih. Motif. Nah. Jadi bukan mie kotak-kotak lagi tapi sudah bermotif. Nih, yang jadi yang ada tulisan tulisan Arabnya Bunda? Karena lebih otentik yang seperti saya pakai dengan Pak Ustadz. Silakan Ustaz. Beri Ustaz. Insyaallah. Iya. Nah, kita kasih sobat silakan. Yang mau bertanya dulu. Iya, bisa Bu. Iya, di sini kita masih di luar. Tadi. Perkenalkan nama Anda, dari mana Ki, tinggal di mana, berapa kilometer? Di sini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dari Masya Allah. Panggilan? Rahmi, Yuri? Apa mau kita tanya nih Pak? Izin bertanya Pak Ustaz. Iya. Setelah tadi mendengar ringkasan cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, singkat saja Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah pelajaran istimewa apa yang bisa kami petik sebagai hamba Nabi dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan di Ibu. Terima salam dulu Bu. Oh. Nah, sabar. Ya. Sini Ibu. Ya. Malam-malam ini Ibu salam. Tepuk tangan dulu buat Ibu Rahmi. Masya Allah. Iya. Baru nak kalau seumur hidup banyak yang tadi. Baru pernah ucapkan terima kasih saya Ibu ya. Kawan-kawan nanti lalu. Terima kasih sarung pergi nih. Dan Nabi bilang terima kasih sama saya mau ke sarung. Saya siapa lagi ada? Kita tamu dulu Ibu. Ibu ketua. Ibu ketua. Oh, iya. Ibu ketua dulu atau Ibu dulu? Ya boleh ya. Ya, oh, usah semua berlian dari sini orang. Oh, belum. Sini nih. Saya kan nama. Sini. Saya Pak Ustaz. Nama saya Hadia dari Majelis Taklim Mutiara Sana. Ini yang meninggal ya kalau Ustaz. Banyak kalau surat. Pertanyaannya singkat nih Pak Ustaz. Saya cuma ingin. Sama lagi Bu ya. Ini. Pertanyaannya tadi kan ada penjelasannya tentang perjalanan Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanannya itu terjadi hanya semalam, dan itu di luar nalar manusia. Jadi yang ingin saya tanyakan, siapa yang pertama kali percaya Isra Mi'raj yang dilakukan Rasulullah pada saat itu? Ya, demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan itu jangan dimatikan kalau siapa pemain. Jadi pertanyaan adalah siapa yang percaya gitu ya kejadian serupa. Seperti juga ada kejadian bahwa dulu Rasulullah pernah membelah bulan itu kan ya. Siapa percaya kayak gitu ya. Karena ini kan di luar nalar gitu saya tahu betul. Ibu mau cari masalah? Ya betul. Dan apa itu begitu sebentar kita mau ya tidak. Dan ini saya silakan.
Tepuk tangan dulu buat ibu luar biasa. Iya, sama. Kayak berkarung nih kita, berlihat kita, gue hitam-hitam itu. Nama itu juga berarti simpan. Iya. Nggak ada yang begitu, orang sudah sanggup. Oke, terakhir satu lagi ibu kita boleh ya? Ada pertanyaan bagus. Ibu kita sampaikan itu bagus banget. Saya ibu kita. Iya. Izin Pak Ustaz, Iya. para saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema pada hari ini tentang Isra dan Mi'raj, sebagaimana kita ketahui dari apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi, bahwa sejauhnya sekiranya ketika kita ingin berkomunikasi ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya melalui dengan sholat. Yang ini kami tanyakan Pak Ustadz, dan ini adalah merupakan pengalaman kebanyakan, termasuk saya sendiri sebagai manusia biasa, bahwa bagaimana kita ketika melakukan sholat, kiat-kiatnya itu benar-benar bisa khusyuk dalam melakukan sholat, sehingga apa yang sesuai dengan hakikatnya, maknanya bahwa apa yang diharapkan untuk bagi kita bisa berkomunikasi atau bertemu dengan Allah, benar-benar kita bisa rasakan dan itu tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sekarang kebutuhan nanti kita mungkin, nah, gimana? Iya, kan biasanya betul juga begitu. Ini pertanyaan bagus, Ya. karena kita masing-masing manusia atau kalau sholat begitu, toh banyak sekali beban jamurannya, sabatun anakku itu ya. Ya. Yang begitu dipikir Ustaz, kira-kira apa solusinya Ustaz? Ya. Saya nggak tahu aja. Silakan. Ya, Masya Allah pertanyaannya bagus-bagus semua. Bagus. Ya, terutama Ibu Ketua Majelis Ta'lim ya. Tadi pertanyaannya tentang siapa yang pertama sekali mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena Isra Mi'raj ini bukan satu malam, bahkan sebagian malam. Ya. Ya, dalam riwayat ketika Nabi itu pulang, dalam riwayat tempat tidurnya Nabi itu masih hangat. Berarti tidak lama Jina tinggalkan Ibu. Siapa yang pertama kali mempercayai? Yakni Abu Bakar As-Siddiq. Makanya As-Siddiq itu Ibu, ya, yang membenarkan seluruh perkataan Nabi. Abu Bakar, ya, Abu Bakar. Ya, Bu ya, Abu Bakar. Ya, kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari Ibu Rahmi ya. Ya. Ibu Rahmi. Pertanyaan pertama sebenarnya ya. Keistimewaan apa sih yang didapatkan yang menjadi pelajaran buat kita? Di Isra Mi'raj ini ya Ustaz ya. Ya, keistimewaannya. Keistimewaannya itu Ibu, ketika di saat Nabi berdialog dengan Allah, lalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Apa pelajarannya? Nabi ketika memberikan salam kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah, didoakan oleh Allah, assalamu alayka. Ya, keselamatan untukmu wahai Nabi. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi dan kasih sayang serta keberkahan. Jawabannya Nabi sangat istimewa dan ini harus menjadi pelajaran buat kita semua ini, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi lalu kemudian mengucapkan kembali assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Domirnya di sini dalam bahasa Arab, Nabi tidak meminta doa untuk dirinya sendiri, tetapi meminta domirnya itu nahnu, assalamu alaina, dan keselamatan untuk kami semua. Kami itu menunjukkan banyak Ibu, wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh hamba-hambamu yang soleh. Artinya apa Ibu? Nabi tidak pernah selaku pemimpin
Dia sebagai Rasul, dia tidak pernah mementingkan kepentingan pribadinya. Nabi itu mementingkan kepentingan seluruh umatnya. Termasuk ibu ketua ini, Masya Allah, luar biasa. Ini contoh sebenarnya. Ya, mementingkan kepentingan anggotanya dibanding kepentingan pribadi. Seandainya pemimpin saat ini seperti ini, luar biasa, Pak. Masya Allah. Tak kalah nih. Nah, Mumpung di televisi. Mudah-mudahan disiarkan. Ya begitu ya, Ustaz ya. Iya. Berarti lebih mementingkan jamaahnya talinya dulu. Tadi ibu, belum mati. Nah, Iya, jarang ada pemimpin seperti itu iya. ya, Ustaz ya. Jangan. Kalau dari saya mau deh, sarung ini. Sarung. Daripada Iya. ini nggak usah sarung. Itu istimewanya di situ, Ibu ya. Ya, Istimewanya. Berarti pelajaran buat kita. Iya, harus. Pemimpin itu harus seperti itu. Betul, Ustaz. Harus mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj. Ya, juta rupiah, Ustaz. Dari Citra. Iya. Pertanyaan terakhir. Nah, ini yang susah, Ustaz. Saya Tentang mengerti, Ustaz. khusyuk. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kadang-kala kan kita angkat takbir, Allahu Akbar. Belum pipaling ulunas cicilan HP. Mau datang ini aneh, mau datang itu aneh. Jadi, nah, saya begitu, maaf ya, begitu dong. Jadi Ustaz, kok saya Bagaimana caranya khusyuk? Khusyuk memang itu susah, Ibu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sabar dan salat itu memang sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini pun, Ibu, sulit, Ibu. Siapa itu orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu, Ibu, orang-orang yang merasa dirinya bahwa ia akan kembali kepada Tuhan. Jadi seakan-akan, Ibu, solat tak ini solat terakhir nih, besok dah solat, maka kita akan merasakan kehusyukan. Seperti itu. Ya, gitu. Ya. Jadi, pasti kita sudah tahu bangun kecil tidak ada begini sini. Itu akan mengagan kehusyukan. Ya. Makanya Nabi sebelum Mi'raj itu, Ibu, dicuci kolbunya, hatinya. Karena dalam satu riwayat, la solata, tidak ada solat, tidak sah solat seseorang illa bihuduril qalbi, kecuali dengan kehadiran hati. Makanya kalau solat, hadirkan hati tak, Ibu. Renungkan setiap bacaannya, menyelami setiap makna-makna bacaan di dalam solat. Saya kira ini, Ibu, 3 pertanyaan terjawabkan. Sebagai kesimpulan, mari kita menjadikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini ya sebagai bahan muhasabah diri, bahwa sesungguhnya di atas langit masih ada langit, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan tanamkan kesombongan dalam diri kita, ya, tanamkan ketawaduan. Sebagai kesimpulan, jadikanlah salat ya dan sabar itu sebagai penolong kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya murid Muhammad Rizkan Iqbal Jafar, yang fakir, yang dhaif ilallah, miskin ilmu, bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ibu, serta pemirsa di rumah. Tadi jawabannya bagaimana? Puas, Bu? Aman ya? Terjawabkan ya? Jadi sekali lagi tetaplah sholat meskipun itu tidak terlalu khusyuk. Intinya kita sudah ada niat yang baik. Boleh? Nih. Boleh? Sebelum kita tutup ya, jangan lupa sekali lagi ingatkan untuk kunjungi website dasar Gajah Duduk www.gajahDuduk.com atau bisa follow Instagramnya dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Guna pasti nanti banyak perabot terbaru dasar Gajah Duduk.
Nah, mudah-mudahan tafsir dari Pak Ustaz tadi ini Ibu ya bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Hah? Keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga. Luar biasa. Jadi jangan dikeluarkan ya. Tadi dimanfaatkan, di apa? Ya, diamalkan. Dia nanti tafsirnya ini bisa sahabat. Dia bilang nanti Budi masih di surga sama-sama. Nah, pemirsa, mohon maaf buat salah kata karena kesempatan milik Allah SWT. Salam kilauan kita manusia. Sampai jumpa di program Ustaz berikutnya bersama saya dulu Legenda Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Jadi kita perlu acara bisa di rumah dan saya ijazah kembali hadir dalam program Ustaz Gaul bersama Sarga dulu Legenda Cantik ibu kali ini masih bisa di rumah penasaran sampai ibu yang berbaju apa ini kan nanti kita tanya ini ibu dari Mas Salim Mulia Mutiara Asara Goa Ibu ini warna apa ini? Lain sih ini warna ini. Kita pernah kemarin itu masih ada jok suji, burbundi, ya sih juga. Macam-macam sekarang warnanya ada lain, ada sake, ada coksu, apa itu coksu? Coklat susu seperti ini. Bu. Ibu. Iya. Lain, Bu.
Sebelum kita mulai tafsir dari Pak Ustaz, ya, alangkah baiknya ibu jangan lupa untuk kunjungi saja dan sarung gajah dulu. Karena sekarang sarung gajah dulu ini bukan cuma sarung yang mudah jual. Pemirsa rumah juga perlu tahu ya. Karena sekarang ada pasmina, ada mukena, ada baju koko, ada juga baju gamis, pokoknya macam-macam. Sekarang jadi makanya kunjungi website sarung gajah dulu di www.gajahadulu.com. Atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahadulu_id. Muncul nanti kalau terbaru keren-keren kiwu, keren-keren sekali. Ada bisa minta? Belum pi? Beli ki. Masih lebih baik. Tapi ada nanti kesempatan kita kasih dua yang bertanya ya, yang nanti dapatkan saran dari Gajah dulu, ya, Bu. Bu. Ceritain tadi. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran. Hari ini ibu jangan masih penasaran. Temanya kita hari itu apa itu, Ustaz? Temanya seputar Isra wal Mi'raj. Abu? Isra wal Mi'raj. Ini Isra dan Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Menjadikan sholat sebagai mi'raj orang-orang mukmin. Penasaran ibu? Penasaran? Bisa dibawa penasaran? Pasti penasaran. Apa? Terima kasih. Saya Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu Majelis Taklim Mutiara Zahra dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah, nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kekuatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, yang sehat makin disehatkan oleh Allah, Amin. yang sakit insya Allah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih banyak utang COD-nya dan lain sebagainya mudah-mudahan segera dilunasi. Yo makawe baru bisa saya doa ya. Jadi lama banyak COD dah. Belum masih banyak. Tapi cantik-cantik Pak. Masya Allah, luar biasa. Warnanya juga. Iya, lain. Bukan lain, tapi lain. Ya, ternyata bukan saja warna merah itu menyala, ini Iya, menyala juga ini. menyala. Iya, menyala deh. Menyala mutiara Iya. Zahra. Bagus. Mutiara Zahra. Ada ada Ustaz. Mutiara. Udah ini seperti dia pakai ini kan? Iya. Terus nah. Ya, Terus yang kerja semua ini. ya, Zahra itu bunga, ya, dimakna bunga. Jadi apa ya? Keharuman, mutiara keharuman seperti itu. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Semoga kita semua insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bu, sehat semua? Alhamdulillah. Yang di belakang sehat? Alhamdulillah. Ini bagus sekali ya. Banyak. Merah. Ya. Kalau kita tujuh Ya, betul. Ibu tadi masya Allah luar biasa. Diawali dengan salawat. salawat, zikir, tasbih, tahmid, Tahlil. tahlil, ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ini kalimat yang ringan diucapkan, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Ma makna subhanallah? Bukan makna. Makna. Apa maknanya subhanallah? Ibu. Saya kajian lagi mungkin apa makna? Ya, Arti dari subhanallah. ya, subhanallah. Maha suci. Tema kita tentang Isra Mi'raj, menjadikan sholat Mi'rajnya orang-orang mukmin. Tadi kita awali dengan kalimat subhanallah. Bahkan di dalam Al-Quran diabadikan peristiwa Isra wal Mi'raj, diabadikan dalam Al-Quran pada surah ke-17, surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa ila akhir ayat. Subhana, kalau dalam bahasa Arab timbangannya ini Ibu, timbangan dari kata sabbah. Jadi subhana itu akar katanya sabbah. Bahkan kita temukan di dalam surah Al-Hadid kalau tidak salah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi akar kata subhana, akar katanya itu subhana, yakni sabbaha. Sabbaha yusabbihu, timbangan dari fa'ala yufa'il. Ya, sabbah, maha suci, mensucikan. Ya, mengagungkan atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya. Pertanyaannya, kenapa Nabi dimi'rajkan? Kenapa Ibu? Kenapa? Untuk menerima perintah salat. Bukan hanya itu Ibu. Bukan hanya. Jadi yang melatar belakangi ya terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Galau. Karena kita ini sudah berada di penghujung bulan Rajab, bahkan masuk bulan Sya'ban. Ya. Ternyata Ibu, kegalauan yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Galau baginda Rasul. Kenapa galau Ibu? Yang pertama, istrinya yang ia cintai, Khadijatul Kubra, ummahatul mukminat, ibunya orang-orang mukmin, itu meninggal. Tidak lama kemudian dalam riwayat itu sekitar 3 bulan atau 6 bulan lalu meninggal lagi pamannya. Siapa namanya pamannya Ibu Rasul? Siapa nama pamannya? Abu Lahab bin Ustaz. Dia Abu Lahab lagi. Kan baru-baru kita adakan maulid ya. Abdullah nama Abdullah. Iya. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Siapa lagi? Oh, nama mau tak cukup gitu loh. Aman ini. Nanti dibenarkan ya. Abdul Muthalib siapa? Ibu Abu Thalib. Kita Abu Lahab. Kita macam ya, jadi siapa nama pamannya Ibu? Kenapa? Bukan Ali Ibu. Ali itu sahabatnya Nabi. Sahabatnya. Ya. Abu. Ya. Abu
Abu Talib. Ya, Abu Talib. Abu Talib. Atau ya, nak kena benar itu. Abu Talib. Ya, Abu Talib. Ya, Abu Ah. jadi Abu Lahab. sedikit barangkali Pemantun izin. tahu itu Abu Lahab, pemantun ji. Ya. Alhamdulillah ini hadir penyuluh ya, ada datang ya. Mungkin bisa diagendakan Ibu ya, sedikit barangkali. Mungkin keluar dari konteks tapi tidak apa-apa. Mungkin ada perbaikan bacaan tahsinul qiraah. Minta maaf Ibu ya. Jadi bukan to diangkat ya. Ini termasuk huruf-huruf istilah. Nanti dibahas. Iya. Jadi Abu Talib ya, Abu Talib meninggal. Meninggal dunia. Bukan main Ibu, yang Galau mendukung gitu, dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Apa lagi? Setelah yang mau lewat. Iya. Ibu. Abu Lahab. Ibu. Iya. Kita lanjut setelah yang mau lewat ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Satu Kali bersama Sarung Mega dulu, legenda Nusantara. Kembali lagi di program Satu Kali bersama Sarung Mega dulu, legenda Nusantara. Dan alhamdulillah kita masih bersama Ibu Maya Salim. Cantik-cantik kan? Iya, cantik lah. Mukanya juga skincare ini kita pakai. Bukan jadi RW dengerin. Masya Allah. Yang ini tadi bilang Abu Lahab. Untuk buka Abu Nawas. Ibu. Sih. Bu. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan dia lagi nak, serta pemirsa di rumah. Kenapa sarung gajah dulu disebut legenda Nusantara? Ada yang tahu? Kita kasih 2 juta, tapi dari suami tamu. Ada yang tahu kenapa disebut legenda? Warisan. Kenapa? Karena yang masih konsisten sampai sekarang dan paling awal dimulai itu adalah sarung gajah ibu. Karena tahun produksinya mulai tahun 1970. 70 berapa? 75, 7 berapa? 7 70 72 1972. Nah, kenapa juga masih dibilang legenda Nusantara? Karena pabriknya ini masih ada di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan. Jadi bisa di rumah yang mau berkunjung ke sana boleh. Dan di sana pabriknya, ibu-ibu yang mau ke sana boleh. Nanti dikasih harga-harga pabrik. Karena memang penjualan untuk mukena, pasmina, dan baju gamisnya itu masih daerah Jabodetabek. Jadi masih Jakarta. Jadi kalau kita mau pesan kayak dulu nanti Instagram, Facebooknya itu online ibu. Saya biasanya harga mahal. Nanti kalau mau pesan boleh berkabar lah. Ya Bu ya. Bu, jangan. Bu, atau Ibu. Tadi udah juga mah. Bu, saya sih ya. Saya pun kadang sedikit. Ya, Bu. Apa temanya? Isra Mi'raj. Iya, Dijadikan sholat sebagai Mi'raj. Yang orang paham. Menjadikan apa ini? Menjadikan sholat sebagai ya, Ibu. Jadikan sholat bila itu orang ya. Kita lanjut lagi Bu dari Mas, saya tambah dan Ya, terima kasih. Jadi ketika itu Ibu, Nabi dalam keadaan galau.
Kenapa galau? Karena meninggal istrinya, kemudian pamannya, ya. Yang mendukung dua dakwahnya Nabi ini adalah istri dan pamannya. Sampai Nabi ke Taif. Ya, kalau ibu-ibu nanti berangkat umroh, ada program umroh ke Taif. Ya, disitulah dulu Nabi sebelum hijrah ke mana? Hijrah ke Madinah, maka Nabi ke Taif. Di Taif itu tidak diterima dakwahnya Rasul. Makin menjadi-jadi kerisauan dan kegalauan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai bersedihnya itu, Bu, luar biasa, bertubi-tubi, berlarut-larut, lalu kemudian Allah menghibur kekasihnya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah perjalankan. Jadi memang butuh healing. Butuh healing. Iya. Datang ibu tadi healing, Bu. Apa tadi? Oh, jalan-jalan itu tadi. Ibu gaul ini kau. Jadi jalan-jalan. Jokta-jokta. Menghilangkan stres. Menghilangkan stres, kegalauan. Tapi bukan setiap saat. Bukan. Ibu sini juga ada setiap saat. Jadi Bukan menghilangkan kegalauan itu namanya. Kalau selalu menghilangkan uang. menghilangkan uang, ya, menambah kegalauan. Lalu kemudian Nabi diperjalankan. Ya, kisahnya itu, Ibu, ada di dalam berbagai riwayat. Dari Masjidil Haram sebelum Nabi menaiki Burak, lalu kemudian Nabi dibelah dadanya, disucikan hatinya, dibersihkan. Lalu kemudian Nabi mengendarai Burak bersama malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail. Ya. Ada 3 malaikat, Ibu. Tapi dalam riwayat ada beberapa yang menyebutkan satu malaikat ini tidak disebutkan namanya. Lalu kemudian Nabi diberangkatkan, Ibu, pada malam itu. Satu malam saja itu. Bahkan disebutkan sebagian malam saja. Kalau secara logika, secara nalar, itu kan tidak masuk akal. Tapi sekarang kan masuk akal, Ibu. Betul tidak? Karena apa? Perkembangan teknologi. Ibu bisa tidak berangkat pulang pergi dari Jakarta ke Makassar? Bisa tidak? Bisa. Dari Makassar ke Jeddah. Bisa. Pulang pergi. Kalau ada wantak. Ya, itu yang masalah. Ya, ada sih. Ya. Jadi diperjalankan, Ibu, dengan mengendarai kendaraan Burak. Apa itu Burak? Dari kata barkun. Barkun itu kilat. Jadi kecepatannya itu seperti kilat. Jadi wajar kalau misalnya semalam itu Nabi sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai di situ, Ibu, lalu kemudian Nabi memimpin sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Nabi sholat berjamaah, dan yang memimpin itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipimpinnya para nabi dan rasul dan seluruh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di Masjidil Aqsa. Makanya penting ini, Ibu, sholat sunnah tahiyatul masjid untuk menghargai masjid. Jangan langsung duduk. Ya. Nah, tadi sana ibu-ibu kalau majelis taklim tapi tidak tahu ibu-ibu. Nah, tidak jauh beda dengan yang lain. Ya, kalau sudah mau majelis taklim, ya, tidak langsung berdiri angkat takbir 2 rakaat. Tapi biasanya bayar dulu arisannya. Tahu ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada. Bu, nah itu sebelah sana dia. Rumah Natonji. Yang memuliakan tempat ibadah. Masuk ke, Ibu, kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Salat 2 rakaat. Masjidil Haram. Makanya kalau kita umroh juga langsung masuk di Masjidil Haram. Ya, mengucapkan salam. Ya. Salamnya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Setelah Nabi, Ibu, Mi'raj, setelah Nabi memimpin sholat, lalu kemudian ia lanjutkan perjalanan yang disebut dengan Mi'raj. Apa arti Mi'raj? Mi'raj itu, Pak Bu, bermakna tangga naik. Lalu kemudian Nabi itu
Ya. Singgah di setiap langit. Langit Karena ada pertama, tujuh ya, gitu ya, Ustaz. langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau tiba di Sidratul Muntaha. Saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam riwayat Pak Bu terjadi perbedaan pendapat. Apakah Nabi berjumpa dengan Allah? Kalau riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan Nabi tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Nabi mendengarkan firman-Nya Allah. Nabi tidak berjumpa dengan Allah. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Dengan Ibnu Mas'ud. Riwayat yang satu itu riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Nabi itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah Nabi menerima perintah salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Ketika Nabi memberikan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang di dalam salat kita, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Lalu kemudian Allah menjawab salam kekasihnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu seluruh malaikat itu takjub, Ibu, melihat suatu peristiwa yang tidak pernah ia lihat, bertemunya kekasih dengan kekasihnya, Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad selalu disandingkan, nama Allah selalu disandingkan dengan Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seketika malaikat itu lalu kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Inilah yang disebut dengan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Bahkan dikatakan dalam sebuah asar, dalam sebuah riwayat, bahwasanya siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Siapa ingin yang diajak bicara oleh Allah, maka hendaknya ia sholat. Bu, peristiwa Isra wal Mi'raj, di samping dihibur Nabi, Nabi juga membawa oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu. Apa oleh-olehnya, Bu? Sholat 5 waktu. Olehnya itu, Ibu, sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita sudah berada di bulan Sya'ban, ya? Iya, Sya'ban kita latih diri kita untuk memperbaiki ibadah kita, ibadah sholat. Karena pada hakikatnya sholat ini ibadah yang tertinggi, ibadah yang diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, olehnya itu mari kita latih diri kita, kita didik anak-anak kita untuk menjaga sholat 5 waktu. Saya kira ini sejarah singkat tentang Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, saja. Ya. Bu. Ibu. Ngantuk takutnya. Jadi tadi temanya apa? Ya. Isra Mi'raj. Gak bagi semua tadi waktu menjelaskan saja. Apa temanya? Satu orang. Benar. Sholat menjadi mi'raj. Terus tadi Rasulullah ke mana? Masjid Haram Kaca yang apa, Bu?
Ini apa? Itu ini apa? Bu? Buran. Kapan Isra Mi'raj terjadi? Tanggal? Jauh. Pintar itu ini, ya. Pintar, Bu. Pintar nih. Masih ada sebagian mengantar atau tidak tahu. Ya, pengaruh hujan. Bu. Ibu. Bu. Ya, dia tahu kan. Jadi sebentar siapa yang mau bertanya boleh ya, Pak Ustadz, terkait tema kita ya. Ibu dari kita nanti siapa tunjuk siapa yang mau jadi bertanya boleh. Tapi kita beri iklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, kita beri program Ustadz bersama Sarmi dulu. Legenda Nusantara.